Skuad Garuda melakoni dua partai penting di bulan Juni nanti dengan menghadapi Cina di SUGBK pada 5 Juni 2025. Ya, Timnas Indonesia berpeluang besar untuk melanjutkan kiprah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun juga masih ada kans untuk lolos langsung ke putaran final. Sebelum melakoni dua laga penting tersebut, Patrick Kluivert akan mengumpulkan timnya di Bali untuk pemusatan latihan atau TC. Pada Kamis 15 Mei 2025 kemarin, sejumlah personil Timnas Indonesia telah diketahui melakukan penerbangan ke Bali. Sementara itu, jika dulu Garuda seperti kehilangan pijakan ketika menghadapi lawan-lawannya di atas lapangannya. Jangankan di level Asia, di Asia Tenggara saja pun Timnas Indonesia tak mampu berbicara banyak. Garuda hanya mampu menang saat melawan tim-tim sekelas Myanmar, Kamboja, dan Laos. Tapi ketika bertemu Malaysia, Vietnam, dan Thailand, sudahlah, jangankan menang. Bisa imbang saja, sudah alhamdulillah banget. Dan yang paling menyusahkan, gawang Indonesia selalu jadi bulan-bulanan ketika bertemu tim dari Timur Tengah. Namun sekarang ASEAN takjub dengan perkembangan Timnas Indonesia. Tim Timur Tengah keringat dingin ketika dihadapkan dengan Timnas Indonesia. Bagaimana kisahnya? Ya, mari kita simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Dua asisten pelatih yaitu Alex Pastoor dan Dani Lanzat sama-sama mengunggah foto sedang berada di pesawat. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ivar Jenner melalui Instagram story-nya yang mengindikasikan bahwa dia akan mendapatkan panggilan. Ketiganya pun diperkirakan sedang menuju ke Indonesia, seiring dengan indikasi yang diberikan oleh Pastoor dan Lanzat. Pastoor menyertakan bendera Indonesia dalam unggahannya, sedangkan Lanzat menyertakan emoji burung Garuda. Ivar Jenner pun demikian, ia menyampaikan secara jelas mengenai tujuannya karena menyertakan bendera Indonesia dalam unggahannya. Jenner sudah tak punya jadwal bertanding lantaran klubnya, Hong Utrecht, sudah merampungkan musim ini. Sementara itu, salah satu netizen tanah air memberikan klaim bahwa Elkan Bagot berada di Bali untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Klaim ini diberikan oleh netizen tanah air di TikTok yakni @david82. Di mana ia mengunggah potretnya saat bersuah foto dengan bek berusia 22 tahun itu. Unggahan tersebut kemudian menarik atensi netizen lainnya yang kemudian bertanya apakah Elkan Bagot akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Ya, mulai tanggal 26 mulai pemusatan latihan di Bali, kata @david82 menjawab pertanyaan netizen tentang kemungkinan Elkan Bagot membela Timnas Indonesia. Bahkan akun @david82 itu juga menyebut bahwa Elkan Bagot saat ini berada di Bali untuk berlibur dan berlatih, sembari menunggu pemain Timnas Indonesia lainnya berkumpul. Liburan sambil nunggu pemain yang lain katanya. Latihannya di Bali katanya, klaim @david82 selaku pengunggah foto tersebut. Akun @david82 ini mengklaim dirinya sudah bertanya langsung ke Elkan Bagot saat meminta foto bersama di Bali. Ya, katanya udah mulai latihan. Kemarin sudah pada tanya, bunyi komentar @david82 menjawab pertanyaan netizen di unggahannya. Sontak, klaim tersebut menjadi kabar bahagia bagi pendukung Timnas Indonesia yang tak sabar ingin melihat Elkan Bagot kembali berseragam merah putih. Beralih pada berita selanjutnya, Timnas Indonesia di masa itu bisa dikatakan sebagai performa terburuk Garuda sepanjang sejarah. Tak ada identitas permainan dan semangat juang di atas lapangan. Blunder dan umpan lambung akurasi 0% sudah biasa. Ledakan emosi, temperamen, gelut hingga ribut nggak jelas sudah jadi ciri khas. Timnas Indonesia juga sudah terbunuh dengan penyakit yang menyebabkan penderitaan darah tinggi setelah menyaksikan laga Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tidak memiliki sosok pemimpin di dalam tim. Tak ada leader yang bisa menenangkan sekaligus memacu semangat pemain lain di atas lapangan. Justru terkadang pemain yang ditunjuk sebagai kapten tim malah jadi pemain yang paling banyak melakukan blunder dan kesalahan. Hal itu membuat pemain lain jadi kehilangan motivasi akibat kaptennya yang tidak becus. Namun sekarang semuanya sudah berubah. Era kegelapan itu sudah berganti menjadi era keemasan. Timnas Indonesia kini telah menjelma menjadi kekuatan baru di sepak bola Asia. Satu persatu prestasi berhasil diraih yang membuat para rival di Asia Tenggara semakin iri.
Garuda saat ini jadi tim Asia Tenggara terbaik yang berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Poin yang sudah diraih Garuda mengalahkan koleksi poin yang pernah diraih Thailand dan Vietnam di ronde ini. Capaian 9 poin Indonesia saat ini membuat peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Jika nantinya lolos, Indonesia akan jadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke Piala Dunia di era sepak bola modern. Prestasi ini tentu akan sangat sulit dicapai tim-tim Asia Tenggara dalam waktu 5 hingga 20 tahun ke depan. Jika dulu para rival selalu meremehkan timnas Indonesia, sekarang mereka mulai sadar level Garuda sudah berada jauh lebih tinggi. Thailand bahkan mengakui timnas Indonesia sudah berada beberapa level di atas mereka. Presiden Federasi Thailand, Madam Pang, mengapresiasi tinggi prestasi timnas Indonesia. Dia bahkan menyebut kalau seluruh trofi AFF yang mereka raih tidak ada apa-apanya dibanding prestasi yang dicapai Indonesia saat ini. Sementara itu, rival terdekat kita, ya Malaysia, mulai merasa ngeri dengan kekuatan timnas Indonesia. Baru-baru ini, Erick Thohir mengajak Malaysia untuk uji tanding dengan Garuda di FIFA Matchday September depan. Namun, ajakan itu ditolak karena takut kalah dan berpotensi kehilangan poin FIFA yang bisa membuat ranking Malaysia semakin melorot ya. Ya, Malaysia takut melawan Indonesia karena sekarang mereka tahu akan sangat sulit menang menghadapi kekuatan Garuda. Daripada menghadapi Indonesia, Harimau Malaya lebih memilih menggelar turnamen sendiri. Malaysia mungkin akan mengajak Bangladesh dan Nepal berpartisipasi sehingga mereka bisa dengan mudah menjuarainya. Tak hanya tim dari Asia Tenggara yang ngeri dengan kekuatan Indonesia, tim-tim dari Timur Tengah yang dulu jadi momok menakutkan bagi timnas Indonesia, kini juga mulai keringat dingin menghadapi Indonesia. Terbaru, Arab Saudi dan Bahrain dibuat tak berkutik oleh JICES dan kolega. Mereka yang pernah membantai Indonesia di masa lalu, sekarang mencetak sebiji gol pun ke gawang Indonesia tak bisa. Hal itu berkat solidnya lini bertahan Indonesia yang dipimpin oleh Kapten Timnas Indonesia JICES. Tidak sebanding memang membandingkan pemain Indonesia yang sekarang dengan para bintang negara-negara tetangga. Saat Garuda memiliki pemain kelas Eropa seperti JICES, Kevin De, Calvin Verdong hingga Mads Hilgers. Para tetangga hanya bisa membanggakan Arif Aiman, Nguyen Quang Hai, dan juga Subhachai Jaidet. Memang nama-nama itu cukup berbakat, seperti Arif Aiman misalnya. Pemain ini disebut sebagai mega bintang timnas Malaysia karena telah 4 kali berturut-turut menjuarai Liga Super Malaysia bersama JDT, serta 4 kali berturut-turut dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga. Namun, Arif Aiman itu masih belum ada apa-apa yang dengan pemain Indonesia. Dane James, pemain yang baru saja menjuarai KNVB Cup Belanda bersama Go Ahead Eagles. James menjuarai Piala Belanda itu dengan menyingkirkan tim-tim langganan Liga Champions seperti PSV Eindhoven dan juga AZ Alkmaar di partai final. Sementara Arif Aiman 4 kali juara berturut-turut di Liga Petani yang tidak kompetitif. Ada ketimpaan finansial antara JDT dengan klub Malaysia lainnya. Perbedaan kekuatan itu membuat JDT bisa merekrut pemain yang mereka inginkan. Dengan kekuatan uang yang dimiliki JDT, mereka bisa mendominasi Liga Malaysia yang 11 musim berturut-turut. Jangankan Arif Aiman, Muhammad Tahir pun akan terus angkat piala jika bermain untuk JDT. Selain Arif Aiman, para bintang Thailand dan Vietnam juga tidak bisa dibandingkan dengan para penggawa Garuda di Eropa. Para pemain Indonesia merupakan tumpuan di klubnya, yang bermain di kompetisi elit seperti Serie A dan Eredivisie, dan sebentar lagi Kevin Dix di Bundesliga. Bagaimana pemain seperti mereka dibandingkan dengan Nguyen Quang Hai dan juga Subhachai Jaidet yang bersinar hanya di kompetisi lokal? Selain itu, jika dilihat dari market value, ada perbedaan harga mencolok antara pemain Indonesia dengan para bintang Asia Tenggara lainnya. Pada daftar 10 pemain termahal Asia Tenggara, pemain Indonesia mendominasi dengan 8 pemain di dalam daftar. Bahkan, posisi pertama hingga ke-6 semuanya diisi oleh pemain Indonesia. Dari realita ini bisa kita simpulkan kalau pemain Indonesia punya kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pemain-pemain ASEAN. Hal itu membuat timnas Indonesia tak lagi menjadikan AFF sebagai tolak ukur kekuatan. Piala Asia dan Piala Dunia sekarang jadi neraca baru Garuda untuk mengukur sejauh mana kekuatan timnas Indonesia.